Shalom saudaraku, berjumpa kembali bersama dengan saya Pendeta Jakob Setio dalam program Sapa Jemaat di Rumah. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita berdoa, mohon penyertaan dan berkat Allah dicurahkan atas kita. Bapa, kami menyerahkan waktu renungan firman Tuhan kali ini ke dalam tangan kasih-Mu. Mohon hikmat-Mu, mohon pencerahan daripadamu. Biarlah kami mengerti akan kehendak-Mu, supaya sepanjang hari ini menjadi hari yang diberkati, di mana kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Firman Tuhan kali ini terambil dari 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2 berkata, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Saudaraku, hal mempercayai dan dipercaya merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Itu artinya, orang yang dapat dipercaya, ia juga harus dapat mempercayai orang lain. Berkaitan dengan hal itu, ada sebuah kisah yang menarik yang dapat kita jadikan perenungan. Menurut kisah Odyssey yang ditulis oleh Homer, ketika Raja Odysseus berangkat untuk bertempur di perang Troya, ia menitipkan Telemachus, putranya, dalam asuhan seorang tua bijaksana yang bernama Mentor. Mentor ini diberi tanggung jawab untuk mengajarkan kebijaksanaan kepada anak muda itu. Lebih dari 2000 tahun sesudah Homer, seorang ahli teologi berkebangsaan Prancis yang bernama Francois Fenelon menyadur kisah tentang Telemachus itu ke dalam sebuah novel yang berjudul Telemachu. Dalam novel itu, sang pengarang rupanya sangat menonjolkan tokoh yang bernama Mentor tersebut. Lambat laun, istilah mentor itu kemudian diartikan sebagai guru yang bijaksana dan bertanggung jawab. Orang yang berpengalaman dalam tugas untuk memberi nasihat, memberi bimbingan, memberi pengajaran, memberikan inspirasi, menegur, mengoreksi, dan bahkan menjadi teladan. Nah, dalam hal ini tentu saja tugas menjadi mentor bukanlah sesuatu yang mudah. Namun demikian saudaraku, Rasul Paulus memberikan mandat kepada Timotius untuk menjadi mentor bagi orang-orang yang dapat dipercayai. Itu artinya Timotius harus melakukan pendampingan, pembimbingan, pengajaran, memberikan teguran-teguran, memberikan koreksi-koreksi, tetapi juga sekaligus memberikan teladan kepada orang-orang yang dapat dipercaya untuk menerima tugas dan tanggung jawab dalam melayani pekerjaan Tuhan. Inilah yang disebut dengan pendampingan rohani. Saudaraku, hal pendampingan rohani ini kelihatannya memang sepele. Tetapi tahukah Anda bahwa tidak pernah seorang pemimpin besar lahir tanpa sebuah pendampingan rohani? Orang-orang hebat itu tidak pernah tiba-tiba muncul. Mereka diciptakan, mereka dikondisikan oleh orang-orang tertentu yang berpengaruh dalam hidup mereka, sehingga kemudian mereka lahir menjadi orang-orang hebat. Itu artinya tanpa mentor, tanpa pendampingan, kita tidak akan pernah bisa naik ke level yang lebih tinggi, bahkan menjadi orang yang dapat berpengaruh di dalam kehidupan kita. Dalam hal kepemimpinan misalnya, tidak pernah ada seorang pemimpin yang tidak pernah dipimpin. Ia harus belajar dipimpin terlebih dahulu
baru bisa memimpin orang lain. Itu artinya ia harus bersedia untuk menerima pendampingan dari mentor-mentor yang telah terlebih dahulu berpengalaman dalam melayani sebagai seorang pemimpin. Prinsip inilah yang diterapkan oleh Tuhan Yesus ketika ia mendampingi ke-12 muridnya untuk disiapkan menjadi leader-leader di masa depan untuk membawa pekerjaan Injil dapat menjangkau seluruh dunia. Dan oleh ke-12 murid itu kemudian Injil diberitakan di mana-mana, bahkan seluruh dunia dijangkau oleh Injil. Dan sekalipun di antara 12 itu gagal satu orang, tetapi pendampingan yang dilakukan Tuhan Yesus memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kehidupan para murid dan bahkan pelayanan mereka di kemudian hari. Prinsip pendampingan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini, saudaraku, kemudian diadopsi oleh para rasul yang lain di dalam pelayanan mereka. Rasul Paulus mendampingi Timotius, Barnabas mendampingi Markus. Bahkan di dalam Perjanjian Lama, prinsip yang sama pun sebenarnya telah dilakukan. Musa misalnya, ia melakukan pendampingan terhadap Yosua. Elia, ia melakukan pendampingan terhadap Elisa. Demikian juga dengan tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Pada prinsipnya, saudaraku, bahwa kita tidak pernah bisa menjadi orang besar tanpa didampingi oleh seorang mentor yang Tuhan telah tetapkan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mengapa dalam prinsip rohani kita perlu mencari mentor-mentor rohani untuk membimbing, untuk mendampingi, untuk membantu kita, untuk menegur, untuk mengoreksi, dan bahkan menolong kita agar kita berjalan di dalam track yang Tuhan tetapkan dan terus mengalami next level di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, belajar dari renungan di atas, mari kita mencari mentor-mentor yang bisa mendampingi, bisa menjadi teman, bisa menjadi konsultan, bisa memberikan kita arahan-arahan, bahkan teguran-teguran. Mentor ini tidak bisa tiba-tiba muncul. Kita harus mencarinya. Bisa saja ia adalah sahabat kita. Bisa juga ia adalah orang-orang yang ada di sekitar kita. Mungkin dia adalah senior kita di dalam pelayanan, atau mungkin juga hamba-hamba Tuhan tertentu. Bahkan bisa juga ia adalah pasangan hidup kita. Intinya adalah untuk sebuah pertumbuhan rohani dan membawa kita naik ke level yang lebih tinggi, kita membutuhkan seseorang menjadi partner kita untuk mementori agar kita tetap ada di dalam tracknya Tuhan. Maka sekarang carilah mentor Anda, temukan dia, dan bertumbuhlah bersama-sama, karena saya percaya ketika 2 atau 3 orang bersinergi di dalam Tuhan, maka Allah akan berperkara di sana dan Anda akan mengalami berkat-berkat yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena firman-Mu senantiasa menolong kami untuk kami boleh mengalami pertumbuhan iman di dalam Engkau. Dan salah satu cara agar kami dapat bertumbuh semakin dahsyat di dalam Engkau adalah proses mentoring antara satu dengan yang lainnya. Kami rindu hidup kami bersekutu dengan orang-orang yang Tuhan telah siapkan untuk membantu kami bertumbuh. Karena faktanya kami tidak bisa bertumbuh sendirian, kami tidak bisa berkembang sendirian. Kami membutuhkan orang lain, dan kami juga membutuhkan mentor di dalam hidup kami. Terutama Engkaulah Roh Kudus, mentor kami yang paling hebat, mentor kami yang luar biasa. Bimbinglah kami agar kami bertumbuh di dalam Engkau, dan biarlah lewat hidup kami nama-Mu dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.
Demikian program Sapa Jemaat kali ini. Sampai jumpa dalam program Sapa Jemaat yang lain. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku.